kenapa orang gila tidak terpapar virus corona. Karena orang yang selama ini kita anggap waras itu justru kadang lebih gila daripada orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, selamat sore. Ini sore hari di sini. Di sini saya bersama teman saya ini akan membahas mengenai kenapa orang gila tidak terpapar virus corona. Sekarang ini kan lagi zaman corona, Mas. Jadi di WA, di Facebook, media sosial lah ya. Media sosial tuh sering orang apa itu orang-orang gila ini kok nggak pernah kena gitu loh. Jadi gini, orang gila itu kenapa nggak kena corona masih menjadi misteri kan gitu ya. Banyak gambar atau meme yang seperti itu. Kenapa orang gila itu bisa nggak kena itu? Jadi ada beberapa faktor itu sebenarnya. Aku sendiri belum pernah dengar kasus kalau orang gila kena corona di berita, di TV, di media sosial pun nggak ada. Kayaknya belum ada. Sepengetahuanku sih belum ada berita mengenai corona ini untuk orang gila yang jadi korban. Orang gila gitu. Itu mungkin ya. Ya itu rahasianya Allah kan seperti itu ya. Tapi ada beberapa poin yang memang perlu kita telisik, kita kaji. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui kan selama ini para medis, para ahli-ahli kesehatan, baik dokter apapun itu kan WHO bahkan mengatakan jaga pola hidup sehat, social distancing dan sebagainya, jaga jarak lah ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau coba sekarang kita lihat, kita amati orang gila di seluruh di mana aja lah. Kebanyakan ya, ini tidak semua, kebanyakan. Itu pola hidupnya kalau kita lihat mereka pertama suka jalan. Kamu pernah lihat orang gila naik moge, naik mobil, naik motor gede? Enggak kan? Ya. Nah, berarti dia sendiri sudah menerapkan olahraga. Itu satu. Berarti badan dia itu sudah tertempa secara fisiknya, sudah sehat secara fisik. Itulah kenapa nggak kena corona. Kemudian yang kedua, social distancing. Social distancing itu kan jaga jarak. Bahkan mereka tidak social distancing, tapi justru physical distancing. Tidak pernah bersentuhan dengan orang lain. Jadi ini Mas, jadi kok gitu kita ngikut gila aja lah ya. Jadi ya, biar bukan gini, ngikut gila itu gayanya aja, gayanya, pola gayanya. Kalau mereka jalan, kita amati, mereka suka jalan, berarti kan olahraga. Ya. Kita ikuti hal positifnya. Kemudian selanjutnya ya, orang gila itu tidak punya beban. Jadi orang gila itu begini, orang gila itu nggak punya beban pikiran yang berat. Aku kan pernah baca artikel mengenai kesehatan seseorang. Jadi kesehatan seseorang itu dalam artikel itu katanya sumber penyakit seseorang itu 75% itu berasal dari ruh. Berarti dari jiwa. Dari jiwa masing-masing. Dari jiwa orang tersebut 75%. Kemudian yang 15% itu berasal dari pola makan. Kemudian yang 10% itu dari keturunan. Jadi faktor terbesar orang menjadi sehat ataupun sakit itu faktor terbesarnya adalah di jiwanya. Makanya orang yang nggak pernah stres, orang yang nyantai saja itu biasanya itu lebih sehat daripada orang yang gampang stres. Gampang stres otomatis kan secara itu bisa mengganggu ke arah fisik. Jadi kira-kira apa ada ini? Ada kaitannya kok orang-orang yang suka makan dari apa barang-barang yang nggak benar? Ya itu bisa jadi kan? Menjadi lantaran barang-barang haram ya. Menghalalkan segala cara. Hanya orang disikat terus tuh kemana itu kan? Sambil ngopi. Ya mungkin saya sendiri pribadi kadang-kadang sedikit banyak mungkin ada kan kayak gitu. Ya. Untuk mengingatkan diri saya sendiri, umumnya kepada para
netizen di luaran sana kan. Faktor selanjutnya, secara fisik mereka sudah tertempa berbagai macam suhu. Mereka kan sering kali buka baju, baik di panas, terik matahari, kemudian hujan pun kadang ya di trotoar, di pinggir-pinggir toko dan sebagainya, di rumah-rumah orang. Itu secara fisik mereka sudah terbiasa seperti itu, makanya ya tahan, nggak kayak kita yang manja istilahnya dari sisi fisik ya. Itulah kenapa orang gila lebih aman dari virus ini. Itu faktor selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, orang gila itu sering terlihat bahagia daripada kita. Mau nggak? Ya. Nah, mereka kan sering tertawa sendiri loh. Itu menunjukkan mereka mereka lebih bahagia daripada kita. Kita kan nggak ngerti sejatinya dia dengan Tuhan itu, Allah dengan dia, orang gila yang gila tadi dengan hubungan dengan Allah, kita kan nggak ngerti kan sejauh mana dia hubungan dengan Allah, kita nggak ngerti. Kemudian dia tertawa sendiri itu, mungkin dia bisa saja dia tertawa dengan malaikat, kita nggak ngerti ya toh. Jadi intinya orang, kalau memang kamu tahu bahwa orang yang gila itu gila mentertawakan diri mereka sendiri, justru terkadang di kita itu orang gila yang kita tertawakan itu mungkin kemudian dia tertawa, justru dia mungkin mentertawakan kita karena kita lebih gila. Yang merasa kita itu waras, itu kita merasa waras ini ternyata lebih gila daripada mereka yang gila. Terus kegilaan kita orang yang merasa waras ini apa aja coba? Satu, gila harta. Apa enggak? Gila harta, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Berarti kita lebih gila apa enggak dengan orang gila? Nah, itu logikanya seperti itu. Kemudian selanjutnya gila jabatan. Mau ingin menjadi ini aja, mau menjadi pejabat ini, nyogok dan sebagainya. Mau halalkan bagaimana caranya supaya kita jadi, yang penting jadi fitnah lagi itu. Nah, berbagai macam cara, intinya supaya dapat jabatan. Itu kira-kira lebih gila daripada orang yang kita anggap gila apa enggak? Ya toh, gila kehormatan, gila pangkat, ada yang gila perempuan, namanya tergila-gila. Berarti orang yang selama ini kita anggap waras itu justru kadang lebih gila daripada orang gila. Kemudian selanjutnya gini, pernah dengar kata-kata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Pernah dengar kan? Nah, orang gila ini jiwanya loh lebih kuat daripada kita. Coba mereka kita sakiti, kita ejek, kita sakiti, mereka apa membalas? Disakiti nggak balas menyakiti, dikritik nggak balas, nggak membalas mengkritik, kan begitu. Sekuat itulah tempaan jiwa orang-orang gila yang kita anggap gila selama ini. Nah, makanya kita bisa mengambil sisi positif daripada perilaku orang gila ini, bisa kita ambil sisi positifnya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa corona ini kan hanya menyerang fisik dan akan berakhir hanya di dunia. Artinya begini, penyakit fisik itu, corona ini, wabah ini menyerang badan kita, kemudian kita sakit, kita terpapar, kita sakit, kemudian kita mati, dah selesai. Itu corona. Tapi kalau penyakit gila-gila yang di atasnya disebutkan tadi, gila harta, gila jabatan, gila kehormatan dan lain sebagainya, itu bahkan bukan hanya di dunia, itu akan menyakiti batin seseorang dan akan dibawa mati sampai ke akhirat. Jadi sekali lagi, terkadang kita yang merasa waras ini terkadang kita lebih gila daripada orang yang kita anggap gila. Sekali lagi karena kita nggak ngerti hubungan orang gila dengan Tuhannya itu seperti apa, kita nggak ngerti. Bahkan mungkin lebih baik karena apa, mereka secara hukum tidak kena hukum, tapi kita yang merasa waras ini justru masih kena hukum. Jadi intinya di apa yang kamu tanyakan tadi, yang kita bahas ini mengenai orang gila kenapa tidak bisa terpapar corona, rumusnya adalah karena sebenarnya hati yang senang dan hati yang gembira adalah
penangkal paling ampuh untuk semua jenis penyakit. Mudah-mudahan ini perbincangan kita ini membawa manfaat untuk teman-teman semua. Jadi manfaatnya menjadi perenungan bagi kita semua. Kita yang merasa waras, bahkan terkadang kita lebih gila daripada orang gila, mudah-mudahan bisa menjadi koreksi untuk aku sendiri loh, untuk kita sendiri ya. Nah, bisa syukur-syukur bisa bermanfaat untuk para penonton di channel YouTube ini. Oke, kita pamit sama teman-teman netizen. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.